Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi sebelum masa vaksin ya, jadi ketika masa pandemi dan kabar-kabar vaksin akan datang, semua saham yang berhubungan dengan kesehatan ya, terutama seperti KAEF, INAF ya, IRA, nah itu dia naiknya tinggi ya. Nah sekarang setelah vaksin datang, kok cenderung lesu gitu ya. Nah, makanya kali ini saya akan bahas analisa saham KAEF, SIDO, INAF, KLBF, IRA, MIKA, dan Silo ya untuk periode 29 Maret 2021 sampai dengan 1 April 2021. Jadi tujuan saya bahas bukan rekomendasi beli ya, bukan rekomendasi jual juga. Saya hanya memberikan bantuannya, jadi analisa bagi yang sudah punya, kira-kira mungkin lagi bimbang ya. Mungkin ada yang tanya-tanya, Pak Sunar ini saya sudah hold, kok dia nggak naik-naik gitu, cenderung turun terus ya, apa saya jual atau gimana. Makanya saya bahas analisa saham-sahamnya, dan mudah-mudahan aja mulai minggu ini dan minggu seterusnya ya sampai bulan depan dia mampu rebound ya, karena penurunannya sudah cukup dalam ya sejak dia naik tinggi ya. Jadi harapan saya kalau yang masih punya nyangkut ya mudah-mudahan bisa terjual ya, atau bahkan profit ya kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya harga belinya ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya bahas dari KEF ya. KEF di sini dia kalau candle weekly-nya dia lower low dan lower high juga lower close ya. Jadi sebetulnya masih belum ada signal beli ya. Walaupun yang terakhir hari Jumat ya, kita lihat dia ada candle hijau di sini, tapi dia masih belum yakin ya, masih belum ada konfirmasi buy di sini. Kalau yang sudah punya, perhatikan kalau dia turun di bawahnya 2740 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawahnya ini ya, kalau kita lihat di sini 11 September low-nya di sekitar 2590. Jadi kalau turun lagi pada 2590 jual lagi semuanya ya. Kemudian yang belum buy, kalau ingin buy, kalau dia ketika rebound ya paling cepat ya itu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 3050 boleh buy ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena kalau kita perhatikan KAEF ini dia cenderung kalau naik tiba-tiba volumenya banyak, terus kemudian setelah lesu dia tiba-tiba volumenya kecil banget gitu ya, nggak liquid gitu ya, kayak nggak ada yang mau beli ya, mau jualan juga susah. Jadi belinya jangan terlalu agresif beli ya, jadi sebagian dulu. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 3270 ya, jadi dia sudah berhasil di atasnya 61,8%, boleh tambah lagi. Kemudian dia akan menguji level kurang lebih di sini ya, sekitar 3700. Kalau dia naik lagi ke atas 3700, boleh tambah lagi, maka dia akan mencapai target, potensial mencapai target di Fibonacci retracement 50% kurang lebih di sekitar 4100 ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 4100, sini kita lihat swing high-nya di 4090 ya, 17 Februari 2021. Kalau dia naik ke atas 4100 boleh tambah lagi ya, tapi jangan terlalu banyak. Dia akan menguji resisten di Fibonacci retracement level 38,2% ya, kurang lebih di 4850 sampai dengan 5000-an ya. Itu untuk KAEF. Kemudian untuk SIDO muncul ya, industri jamu dan farmasi SIDO muncul. Kalau kita lihat di sini weekly-nya dia high-nya sama, minggu lalu high-nya sama dengan minggu sebelumnya, low-nya dia lower, close-nya dia lower ya. Jadi untuk yang sudah punya pasang aja ya, trailing stop-nya di sini. Kalau kita lihat di swing low-nya di 765, dan kalau kita lihat di sini swing low-nya 755. Jadi pasang di dua level ya, 765 dan 755 bagi yang sudah punya. Karena kalau turun lagi di bawah 755 dia akan menguji level ini ya, 715 ya, kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement level 38,2. Kalau turun di bawahnya itu maka dia akan menguji level Fibonacci retracement level 50% di 650 ya. Jadi cukup jauh. Kemudian bagi yang belum punya, gimana enaknya gitu ya kalau mau buy kalau sudah ada konfirmasi rebound ya. Kalau menurut saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 7, bentar di sini kalau kita lihat 800 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 800 boleh buy ya, sebagian aja jangan terlalu banyak, karena kalau kita lihat di sini dia cenderung sideways ya beberapa minggu terakhir ya. Sejak dia breakout ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6%, dia sideways selama
3, 4, 5, 6, 7, 7 minggu ya. Jadi kalau naik ke atas 800 boleh beli ya, belinya secukupnya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya ini kan 820, boleh tambah lagi sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak karena dia akan menguji resisten yang di sini 835 ya. Baru kalau dia sudah berhasil naik ke atas 835 baru boleh tambah lagi ya. Kalau dia naik ke atas 835 maka cenderung akan menguji level paling tidak 850 tercapai lah, 850 sampai dengan 860 itu untuk situ. Kemudian untuk INAF kita lihat weekly-nya masih jelek ya, belum bagus ya, karena dia candlenya lower high, lower low, dan lower close lagi ya. Nah kalau sudah punya yang belum jual ya, kalau sudah punya yang nyangkut ya, itu jual kalau dia turun lagi di bawahnya. Di sini kita lihat 2660 ya. Kalau kita lihat di sini low-nya dia di 2640 ya. Jadi kalau turun lagi di bawahnya 2640 lebih baik jual dulu. Dan kalau maksimum turun di bawahnya 2230 jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawahnya itu, nah ini kalau kita lihat ini swing low-nya dia kurang kuat ya untuk sebagai support ya. Maka ada kemungkinan dia akan turun terus di bawahnya Fibonacci retracement level 78,6%. Di bawahnya 1850 ya. Jadi yang punya hati-hati aja. Ini juga kurang lebih sama dengan KAEF ya. Kalau mau buy jangan terlalu banyak karena volumenya kecil gini ya, cenderung lesu ya. Ya kan? Kalau mau buy perhatikan volumenya, kalau dia sudah berhasil naik di atas rata-rata 5 harinya, jadi mulai naik menanjak seperti ini ya. Tunggu kalau harganya pas berhasil naik ke atasnya minim ya, ke atasnya ini ya. Paling cepat kalau mau curi start ke atasnya 2960. Jadi kalau sekarang beli masih resiko ya. Jangan sekali-kali pengennya bottom fishing terus nanti resiko tiba-tiba diturunkan lagi nggak sempat jual ya. Jadi minim kalau berhasil naik ke atasnya ini ya 2960. Tapi jangan terlalu banyak karena volumenya di sini kecil banget, resiko ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 3180 baru tambah lagi ya. Maka dia akan mencoba level di sini ya. Ini resistennya kurang lebih di dekat Fibonacci retracement level 50% di sekitar 3845 ya. Ya ada kemungkinan dia menguji ini ya 3770 ya. Jadi baik pertama kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2960 tapi jangan terlalu banyak, terus kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya ini kita lihat 3380 boleh tambah lagi. Target dekatnya dia akan menguji level 3770. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 3870 boleh tambah lagi karena dia peluang mencapai target kurang lebih di Fibonacci retracement level 38,2%, kurang lebih di 4600-an ya sini ya, sampai 4650. Jadi belinya jangan terlalu agresif, kalau rebound secukupnya aja, ditambah lagi kalau dia naik lagi gitu ya. Kalau sekarang masih resiko ya, kalau mau beli resiko turun lagi ke bawah. Kalau sudah punya pasang trailing stop atau stop loss seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya levelnya. Kemudian ke LBF, kalau kita lihat weekly-nya dia higher high ya minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya, tapi dia close-nya dia di bawahnya minggu sebelumnya. Jadi minggu lalu close-nya jelek ya. Terus low-nya dia juga lower low. Jadi kalau yang sudah punya KLBF pasang aja trailing stop atau stop loss-nya di dua level ya, 1520 dan di 1470. Jadi kalau turun di banyak 1470 sana saya jual dulu karena dia akan menguji level di sini ya di 1420 ya. Kalau turun di banyak 1420 ya lumayan jauh ya di 1250 sampai 1260 ya, di sekitar Fibonacci retracement level 61,8%. Kemudian bagi yang belum punya, kalau dia rebound perhatikan juga volumenya, kalau dia di atas rata-rata 5 hari dan mulai menanjak ya. Kalau mulai menanjak itu kalau mamanya menurut saya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1635 ya. Karena kalau kita lihat di sini minggu lalu dia sudah berhasil naik kemudian turun lagi, nggak gagal bertahan di atasnya. Jadi kita perhatikan yang 1635 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1635 boleh buy tapi jangan terlalu banyak ya. Karena kalau kita lihat di sini dia dekat banget dengan resisten dari tahun-tahun sebelumnya ya, 2019 sebelum pandemi di sini ya, sekitar 1700. Itu resistennya psikologisnya ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1635 dia akan menguji level retracement level 23,6% kurang lebih di sekitar 1700. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1720 boleh tambah lagi ya, boleh average up. Target berikutnya kurang lebih sekitar 1800 ya.
Kalau kita lihat di sini high-nya 1950. Tapi dia akan menguji dulu kurang lebih 1835 lah. Ini high-nya di 11 Januari. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1835, kalau mau buy high dan sell higher, boleh tambah lagi ketika dia berhasil naik ke atas 1835, targetnya di 1960 seperti itu. Kemudian IRA ya, Itama Nuraya. Ini produksi, kalau nggak salah singkat saya itu jarum suntik ya, tempo hari yang digembor-gemborkan untuk vaksinasi ya. Nah, secara mingguan untuk IRA, ini kita lihat weekly-nya dia lower low, lower close, dan lower high ya. Jadi masih resiko kalau mau buy. Jadi kalau mau buy tunggu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Saya lihat di hariannya ya. Minim paling cepat ya kalau mau curi start itu di atasnya 2210 ya. Cuma buy-nya jangan terlalu banyak karena kalau kita lihat di sini volumenya sudah kecil banget ya. Hampir tidak liquid ya dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Kalaupun mau memanfaatkan reboundnya ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 2010 itu minim paling cepat ya. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, hanya di sini kurang lebih di dekatnya retracement level 50% ya. Itu boleh tambah lagi kalau sudah berhasil naik ke atasnya 2390. Jadi kalau 2400 ke atas boleh tambah lagi, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena dia akan menguji ini level resistennya dekat juga sih, sekitar 2620 sampai 2670. Jadi kalau naik lagi ke atas 2670 boleh tambah lagi ya. Maka dia akan mencapai potensial untuk mencapai target kurang lebih di sekitar 3000 sampai 3040. Kalaupun dia naik lagi kuat ya, masih naik lagi, yaitu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3040 barusan tambah lagi ya. Jadi jangan terlalu agresif, tambahnya secukupnya aja. Yang penting kita itu walaupun nggak sempat untung banyak, tapi kita minimal kita terhindar dari kerugian yang lebih mendalam ya. Jadi itu untuk IRA. Kemudian untuk saham rumah sakitnya Silo, kita lihat di weekly-nya dia walaupun sempat minggu lalu higher high, tapi close-nya dia dan low-nya jelek ya, lower low dan lower close dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 2660 dan di segitu di sekitar area 2440 ya. Kalau yang belum buy, kalau ingin buy tunggu kalau dia rebound ke atasnya ini ya, minimal kalau curi start di atasnya 2840. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini ini resistennya cukup kuat ya. Beberapa minggu sebelumnya ya, dia susah untuk menembus ke atas 3000 ya. Jadi targetnya memang kurang lebih sekitar 3000-an. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya di sini ya, minimal ke atasnya 2840 beli ya. Kemudian naik lagi ke atasnya 3010 barusan tambah lagi ya, buy up ya. Karena kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih di sekitar 3100 sampai 3150. Jadi masih relatif kecil ya, tapi masih ada harapan ya, walaupun candlenya masih jelek ya minggu lalu ya. Mudah-mudahan minggu ini dia berhasil rebound dan breakout di atas 3220 ya. Kemudian Silo, kalau kita lihat weekly-nya ini jelek juga ya. Dia lower low, lower high, lower close lagi ya. Bagi yang sudah punya, mungkin yang beli ya rebound ya, ini kan 2 hari terakhir Kamis dan Jumat 25 Maret dan 26 Maret 2021 dia rebound. Bagi yang sudah beli, pasang aja trailing stopnya di 4700 dan di bawahnya ini ya 4520. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy tunggu minimal kalau sudah berhasil naik ke atasnya 4950 ya. Kemudian targetnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4950, targetnya kurang lebih di 5080-an sampai 5100 ya di sini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5100 boleh beli lagi, tambah lagi ya. Kemungkinan dia akan menguji level ini ya 38,2%, maaf di 50% dulu ya. Jadi dia akan menguji level 5400. Kalau naik lagi ke atas 5400 boleh tambah lagi atau buy up. Target berikutnya dia akan menguji level 5750 ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 5750, dia akan menguji level sekitar 5900 sampai 6000 ya. Jadi kita lihat 6000 ya. Kalau naik lagi ke atas 6000 barusan boleh tambah lagi ya kalau mau average up. Targetnya di 6200 dan di high-nya ini ya
ada 2 high di 6 Januari dan 7 Januari di sekitar 6450-an ya. Kalau buy juga jangan terlalu banyak karena silo ini kecenderungan dia beberapa hari terakhir dia volume tinggi ketika dia downtrend ya, ketika dia turun dalam ya. Jadi masih tekanan jualnya itu masih cukup besar ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak, bertahap aja ya, secukupnya. Ya mudah-mudahan belinya bertahap ya, naik-naik terus, profitnya lumayan ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, cukup ketat ya. Untuk saham-saham yang saya bahas yang berhubungan dengan farmasi atau kesehatan ya, KAEF, Sido, Inaf, KLBF, IRA, Mika, dan Silo. Jadi analisa saham ini mingguan untuk minggu 29 Maret sampai dengan 1 April 2021. Jadi bukan rekomendasi beli dan juga bukan rekomendasi jual. Hanya saya memberikan analisa kalau kena trailing stop atau stop loss yang saya sebutkan sebelumnya di masing-masing saham ya, jual dulu sebagian. Nanti kalau dia ada konfirmasi rebound, boleh buyback ya, kembali ya. Seperti itu. Dan buy-nya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kebanyakan tunggu konfirmasi kalau dia tunggu berhasil naik ke atas harga tertentu ya. Jadi nggak langsung buy gitu ya. Kenapa kita harus tunggunya di atas? Karena kalau masih resiko downtrend, masih turun ke bawah, dia kalau kita langsung buy hajar kanan ya, langsung buy di overnya, itu resiko akan nyangkut ya. Apalagi volumenya masih kecil-kecil ya di saham-saham yang saya sebutkan di video ini ya. Sekian pembahasannya. Terima kasih.